Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir dalam pengajian Al-Hujjah yang pada pagi hari ini saya menjadi salah seorang narasumbernya sesuai dengan jadwal setiap Sabtu awal bulan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema atau judul memahami makna takwa secara kafah. Kita sudah sangat akrab dengan kata takwa, bahkan kata takwa sering masuk dalam undang-undang kita di negara Republik Indonesia ini. Tetapi kebanyakan umat, mayoritas umat, khususnya kalangan awam, pemahaman kata takwanya itu tidak kafah. Apa itu kafah? Tidak totalitas, tidak mencakup seluruh makna. Karena kata takwa ini sangat, cakupannya sangat luas sekali. Oleh karena itulah dalam kesempatan kajian pagi pada hari ini, Sabtu pagi pada hari ini, saya ambil judul memahami makna takwa secara kafah. Kata bertakwa atau bahasa Arabnya ittaqa, ya, itu fi'il madinya ittaqa, yattaqi, kemudian orangnya muttaqi atau taqi. Makanya kalau ada ulama namanya Taqiyuddin, itu ulama sangat terkenal di Timur Tengah, itu artinya dia orang yang bertakwa dalam urusan agama. Taqiyuddin, orang at-taqi, orang yang bertakwa, orang yang mempunyai sifat takwa, orang yang mengamalkan takwa seluruh hidupnya adalah dia bertakwa. Kemudian kata ittaqa bisa menjadi yattaqi kalau fi'il mudhari'nya, bisa menjadi muttaqi orangnya juga, taqi dengan muttaqi sama, bisa muttaqina jamak, ya, jamak muzakkar salim, artinya banyak orang-orang yang bertakwa. Kalau marfu'nya menjadi muttaqun, sama itu jamak muzakkar salim, orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah saya coba cari di dalam Al-Quran kata takwa ini, apakah ittaqo, apakah yattaqi, apakah taqi, apakah muttaqin, apakah muttaquna, apakah muttaqina. Itu kata ittaqo ada 10 tempat di dalam Al-Quran. Kata bertakwa ittaqo, kata ittaqau yang jamak, ya, berarti ada 78 tempat. Yattaquna misalnya, itu 78 kali di dalam Al-Quran. Kata orang-orang yang bertakwa muttaqun, itu ada 9 tempat berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan kata muttaqin, ya, al-muttaqun, al-muttaqin dalam bentuk jamak muzakkar salim yang majrur, itu ada 25 tempat. Maka kalau jumlah kata takwa di dalam Al-Quran itu ada 137 tempat di dalam Al-Quran. Ini mestinya menjadi perhatian umat Islam tentang kata takwa ini, karena ada di dalam 137 tempat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak penting cukup sekali saja, ya. Tapi Allah ulang-ulang di dalam kitab suci Al-Quran sampai 137 kali ada di dalam Al-Quran. Nah, saya hanya ingin mengambil satu saja contoh, ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut streaming, ya, ikut Zoom di rumah, ya, itu akrab dengan surat Al-Baqarah ayat
ayat berapa? Ayat 2. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin, hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Itulah kitab suci Al-Quran. Jadi Alkitab itu walaupun tidak disebutkan kata Quran, itu maksudnya Al-Quran. Kenapa? Ya, inilah kalau pentingnya belajar bahasa Arab. Karena pakai al, definitif. Kalau pakai al itu tidak ada yang lain, cuma satu, maksudnya adalah Al-Quran, Alkitab. Kalau kitabun itu bisa macam-macam, bisa buku tulis, bisa buku bacaan, bisa buku cerita, buku sejarah, bisa Injil, bisa Taurat, bisa Zabur. Tapi kalau Alkitabu di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah Al-Quran sendiri. Jadi kalau kitabu itulah kitab suci Al-Quran, la raiba fihi, yang isinya ya, la raiba, tidak ada yang meragukan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk hidup, menjadi panduan hidup, menjadi pandangan hidup, menjadi tuntunan hidup, menjadi bimbingan hidup, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ini salah seorang yang muttaqin, termasuk golongan muttaqin, maka Al-Quran itulah pegangan kita untuk hidup. Hidup di mana nih ya? Bukan di alam kubur, bukan di alam akhirat. Karena di kuburan, di akhirat itu sudah nggak berlaku lagi Quran. Alhamdulillah ini ada teman saya nih, kaum bapak. Tadinya kaum ibu dulu nih ya. Alhamdulillah. Jadi hidup itu bisa di dunia, bisa di alam kubur, alam barzakh namanya, bisa di alam akhirat, yaumil akhir, sesudah kiamat dan sebagainya. Nah, di alam kubur, di dalam alam akhirat, di surga, apalagi di neraka, Quran itu sudah tidak berlaku. Ya, sudah tidak berlaku. Nggak bisa lagi kita baca Quran supaya dapat pahala, tidak. Kan? Sudah selesai tugas Al-Quran, sudah selesai juga kita bisa memanfaatkan Al-Quran untuk hidup hasanah di dunia dan hidup hasanah di akhirat. Malah kalau saya tambah itu, hasanah fid dunia, wa hasanah fil qabri, wa hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil akhirati hasanah. Karena hidup itu ada 3, hidup setelah mati, di alam barzakh, alam penantian, terminal. Ya, kalau ibu mau ke Surabaya, itu suka berhenti di terminal, di Semarang, di Cirebon. Ya, itu dunianya itu. Setelah sampai Surabaya itu akhiratnya. Jadi terminal untuk menuju akhirat itu alam kubur. Sehingga juga tidak lama di terminal itu ya. Di alam dunia tidak lama, di alam penantian tidak lama. Nah, lamanya itu tidak ada batasnya di alam akhirat. Jadi kalau di sini dikatakan Al-Quran yang kebenarannya tidak diragukan. Nah, apa efeknya nih buat kita membaca ayat ini? Efeknya, kalau kita ragu terhadap Al-Quran sebagai kebenaran untuk memberikan bimbingan, penunjuk, panduan, serta gaya hidup, gaya hidup ya? Lifestyle, wah, bahasa kulonnya itu lifestyle. Bahasa Baduynya barat ya. Barat kan kulon itu kan Baduy. Bahasa Baduynya itu lifestyle. Ya, lifestyle, gaya hidup kita itu adalah gaya hidup Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi bimbingan, menjadi panduan, menjadi gaya hidup kita itu, nah kalau kita jalan itu berarti Quran yang jalan, Pak. Ya. Kalau ibu-ibu jalan itu berarti Qur'anah, mu'annas. Kalau kita tidur, Quran yang tidur. Kita BAB, Quran yang BAB itu. Ya, kan BAB itu ibadah juga. Ya, BAB itu ibadah kan. Mau masuk harus mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Ada berapa persen nih kaum bapak mau kaum ibu yang kalau masuk masjid kaki kanan niat gitu. Ketika salah dibalik dulu kan. Jangan-jangan cuma 5% ya.
Saya perhatikan orang kalau sholat Jumat tuh masuk aja gitu ke masjid ya. Kalau yang tertib kan dia berhenti dulu sejenak, berdoa ya, Al-Maftah Abu rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru masuk kaki kanan gitu kan. Tapi saya lihat sholat Jumat tuh masuk aja gitu, apalagi yang terlambat. Ya, artinya saya ingin gambarkan bahwa sebetulnya hidup kita ini seluruhnya ibadah. Supaya hidup kita ini menjadi ibadah harus ada tuntunan. Tuntunannya adalah Alkitab, ya, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 2, la raiba fihi, tidak ada yang meragukan akan kebenarannya Al-Quran. Al-Quran sebagai Al-Haq, bukan Al-Batil. Ya. Tidak meragukan. Nah, kalau kita masih ragu, Al-Qurannya apa benar? Al-Quran bisa memberikan tuntunan hidup kita menjadi hasanah di dunia. Kita ragu, berarti kita belum menjadi seorang Muslim yang bertakwa. Mungkin dia takwa tapi dalam artian yang lain. Bapaknya orang Batak, ibunya orang Jawa. Lahir dia ditanya, kamu suku apa? Mau bilang suku Batak, ibunya Jawa. Mau bilang Jawa, bapaknya Batak. Jadi disingkat menjadi, oh saya suku takwa. Nah, itu takwa dalam artian yang lain. Takwa orang yang bapaknya Batak, ibunya Jawa. Tapi ini tidak. Takwa di sini artinya kalau dia masih ragu akan kebenaran Al-Quran, akan kemampuan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, di seluruh muka bumi, apalagi Indonesia itu kecil itu dibandingkan dengan muka bumi itu. Ya, kita ragu bahwa Al-Quran ini tidak bisa mengatur hidup orang Indonesia ini, berarti kita belum bertakwa. Nah, oleh karena itu apa definisi takwa ini? Nah, ini intinya sebetulnya, inti daripada kajian kita pada pagi hari ini. Bismillah, awalahu wa akhirahu. Takwa itu bahasa Arabnya, definisinya ini, ya, bahwa Bapak Ibu paham nggak bahasa Arab? Kalau nggak saya terjemahin, nggak paham ya. Mau masuk surga nggak? Mau kan? Mau hidup di surga? Mau. Di surga itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Rambu-rambu itu bahasa Arab semua. Al-lughatul arabiyyatu lughati ahlil jannah. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Jadi kalau ibu bapak nggak bisa bahasa Arab, di surga bengong-bengong aja tuh, pelanga pelongo gitu, nggak paham. Dan dia ngomong kayak siapa itu? Kayak kebok kan, pelanga melongo. Jadi saya pernah ya bukan riak ya, saya pernah ke Jepang, kemudian ketika di stasiun kereta api itu di Tokyo atau di Shinjuku atau di Osaka, itu ada turis barat pakai celana pendek, kulit putih biasa. Karena tulisan di sana semuanya huruf kanji, dia tuh nggak bisa baca, pelanga pelongo aja dah, pelanga pelongo apa nih maksudnya kan? Kalau saya kepada tuan rumah tempat saya nginep itu, ya, saya minta ditulisin. Ya, saya mau makan di restoran, ya, ditulisin. Mau makan apa ditulisin pakai huruf kanji. Saya ke restoran tinggal saya kasih aja. Sehingga pernah saya masuk restoran, minta sate, pasti udah dikasih sate, tahu-tahu sate babi, ya. Dia bilang, saya bilang jangan sate babi. Enggak, saya minta nasi goreng, terus ada dagingnya, sedikit-sedikit. Saya tanya, ini daging apa? Daging babi. Waduh, karena tadi tidak dituliskan di ketulisan tuan rumah itu, yang orang Jepang itu. Mestinya nasi goreng dengan daging yang bukan babi gitu kan, atau tanpa daging gitu. Tidak nih, ada dagingnya. Saya tanya, daging apa nih? Daging babi. Fok, babi. Oh kalau gitu saya nggak bisa makan babi, saya bilang. Nah, tukar, dibawa ke dapur dia. 2 menit kemudian balik lagi. Kenapa? Saya udah ambilin kan, dagingnya udah saya buang. Ya itulah. Akhirnya saya nggak jadi makan nasi goreng di situ ya. Nah, maksud saya, kalau kita
ingin menjadi muslim, mukmin, muttaqin, minimal berusaha untuk belajar bahasa Arab, bahasa umat Islam, bahasa ahli surga, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada definisi at-taqwa dalam bahasa Arab itu. Ya, sayang slide-nya ini nggak bisa di slide karena laptop saya kecil dan beda dengan laptopnya panitia. At-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah imtisal. Apa itu imtisal? Melaksanakan awamir, semua perintah. Perintah itu amrun, musananya amroni, jamaknya umur. Amrun, jadi kalau imtisalu awamirillah, awamir itu jamak daripada amr, jamak daripada umur. Imtisalu awamirillah, melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan, mempraktekkan semua perintah Allah. Ya, di slide itu saya kasih merah itu semua perintah Allah. Semua perintah Allah, tidak ada yang ketinggalan. Yang kecil, yang besar, yang berat, yang ringan, yang sedang, yang banyak, yang sedikit, ya harus dijalankan. Tapi tidak berhenti di situ, ada ya, imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah Allah, dan bukan pilihan, dan ijtinabu nawahihi, menjauhi semua larangan-larangannya. Larangan yang haram, larangan yang makruh, larangan yang enggak dianjurkan, yang jelek, ya, itu ditinggalkan. Bukan tidak dikerjakan, tapi ditinggalkan. Ya, sama dengan larangan berzina. Ya, Allah tidak katakan jangan berzina, tidak. Bukan la taznu, jangan kalian berzina, tidak. Allah katakan la taqrabu bizina, jangan kau dekati zina itu. Mendekatinya aja haram, apalagi melakukannya. Saya nggak berzina, saya cuma megang-megang doang, ya haram. Karena mendekati aja haram, apalagi megang-megang doang. Ya, saya cuma cipiki-cipiki, ya haram. Apalagi yang dicipiki-cipiki bini orang, ya. Orang barat kan begitu kan. Acara kabinet, sidang kabinet, karena dia baru diangkat jadi menteri. Ya, semua bini menteri itu diciumin pipinya kan, pipi kanan, pipi kiri, cipika, cipiki. Kayak Pak Habibie dulu waktu pertama kali diangkat jadi presiden, nah, itu kan semua bini orang diciumin pipinya. Nah, Habibie Muslim, tapi dia kan lama di Jerman, di negeri barat. Di Jerman itu nggak ada bedanya bini orang mau bini sendiri. Kalau lagi dansa itu ada bini orang lagi dansa, kita colek suaminya, dia harus tinggalkan. Harus mau bininya itu dansa sama kita, ya. Kita bukan saya, maksudnya orang-orang lah gitu ya. Saya nggak bisa dansa, saya boro-boro dansa, ya. Joget aja nggak bisa, apalagi dansa. Dulu di SMP pernah saya diajarin serampang 12 itu. Gugupnya luar biasa itu, karena saya dari pesantren kan, SD-nya dari madrasah. Tapi teman-teman yang anak gedongan tuh, waduh, udah latihan serampang 12 kan dulu, SMP negeri itu. Harus laki sama perempuan pasangannya. Ya, jadi itulah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu mengamalkan, mempraktekkan, menjalankan semua perintah Allah dan selalu menjauhi semua larangan Allah. Ada larangan Allah dijauhi, ya. Berzina haram, tapi buka HP dia lihat TikTok, ya. TikTok dicari yang bikini-bikini ini semua nih. Dicari yang gimnastik orang Eropa, ya. Yang lompat, yang muter, ya, lompat tinggi pakai galah. Tapi bajunya bikini sama dengan baju orang berenang. Wah, ini Ustadz enak dengan sampai lupa sholat, ya. Nah itu
bukan hanya tidak menjauhi, berzina itu, mendekati. Ya. Jadi kalau mendekati berarti sudah melanggar yang haram. Yang haram itu harus dijauhi. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina itu. Maka takwa itu adalah menjauhi zina, menjauhi maksiat, menjauhi berjudi, menjauhi minuman keras. Ya. Jadi itulah definisi takwa itu, saya ulangi, imtisalu awamirillah wa jinabunawi, menjauhi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya. Kita masuk mau makan di restoran di Bali misalnya, ya, semua restoran tuh nggak ada yang steril dari babi, dari minyak babi dan sebagainya. Cuma restoran Padang, ya, maka kita cari restoran Padang. Ya. Insya Allah restoran Padang tidak ada babi, karena orang Padang itu orang Minang. Orang Minang itu punya filosofi adat basani syara basani kitabullah. Saya bukan orang Minang, Bu. Saya ini Betawi asli. Bismillah. Betawi 24 karat. Ya. Betawi asli, Betokau ya. Nah itulah. Jadi tidak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa kalau kita masih mendekati yang dilarang, yang diharamkan. Kita harus jauhi yang dilarang itu. Nah itulah definisi takwa. Nah, kebanyakan terutama orang-orang awam, orang-orang yang tidak secara khusus menuntut ilmu, ulumuddin, ilmu agama, ya, ilmu Quran dan Sunnah, ya, katakanlah pesantren, katakanlah madrasah, katakanlah UIN, ya, Universitas Islam, Fakultas Syariah, Fakultas dakwah, Fakultas akidah gitu. Kan orang awam itu kan. Nah, orang awam itu dibagi dua, itu menurut peneliti orang barat di Indonesia itu, umat Islam Indonesia dibagi dua, satu kelompok santri, yang kedua kelompok abangan. Nah, orang abangan ini agamanya Islam. Orang abangan, tapi dia bukan golongan santri yang bersebangan dengan santri. Kalau santri secara lahiriahnya begitu taat, ya, tapi yang abangan ini dia la sholata wala sauma wala nggak sholat, nggak saum, nggak apa-apa gitu ya. Jadi cuma Islam, kita bilang Islam KTP. Itu pun karena KTP-nya masih ada kolom agama. Pada satu saat KTP nggak pakai agama, Bu, ya, KTP agama nggak ada. Jadi siapapun yang tidak beragama pun boleh menjadi warga negara Indonesia. Nauzubillah. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu menurut pemahaman orang awam adalah orang yang alim. Nah, alim ini istilah Indonesia, bukan istilah Arab. Alim itu artinya kemana-mana pakai sarung, ya, kemudian bajunya baju takwa, pakai peci, ya, nggak pernah tinggal sholat jamaah, ke masjid, puasa sunat. Itulah pengertian takwa bagi orang awam. Dia udah udah meninggalkan maksiat dan sebagainya, itulah. Nah, padahal kata takwa itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kita sudah mereduksi kata soleh, amal soleh misalnya. Ya, itu orang yang saleh adalah orang yang alim. Orang yang alim, orang yang kemana-mana bawa tasbih gitu kan. Selalu sholat jamaah di masjid, di musola, nggak pernah ninggalin. Nah, itu sudah alim, sudah soleh. Padahal kata soleh itu dari ayat amal soleh itu ada 50 tempat di dalam Al-Quran yang berbunyi amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Sementara kata Islam, allazina aslamu wa alimu, ya, aslamu itu cuma ada 4 tempat, allazina aslamu itu. Tapi aslamu di situ artinya bukan orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Makanya Allah selalu mengulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
bukan atau orang yang beriman atau beramal, tidak. Artinya tidak cukup hanya dengan iman, harus dipraktekkan menjadi amal soleh. Kalau saya ganti kata iman dengan kata Islam, ya, mukmin menjadi muslim, ya ayyuhalladzina aslamu, kata amal saya ganti dengan kata ilmu, karena orang mengamalkan ilmu, misalnya menjadi ya ayyuhalladzina aslamu wa alimu, wahai orang-orang Islam yang berilmu. Nah, tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina aslamu wa alimu. Nah, orang-orang Islam yang berilmu itu para kiai itu. Para kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di pesantren, di Jawa Barat, di Tasik, di Banten, banyak pesantren itu kan dipanggil kiai. Ya. Itu artinya dia seorang yang beragama Islam dan berilmu. Kebanyakan ilmunya kitab kuning. Ya. Ibu nggak bisa baca tuh kitab kuning, gundul, botak dia. Nggak ada harokahnya, nggak ada rambutnya. Bayangin aja kalau ustazah kepalanya botak, ya kan? Pada saat kamu pakai jilbab kayak apa kan? Nah itu jadi kitabnya kitab gundul, kita nggak bisa baca. Mereka bisa baca dan mereka kuasai bahkan hafal. Ya, ada kitab kuning tentang ilmu sastra Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, ya qawaid itu, ilmu nahwu itu dikarang oleh Ibnu Malik. Ya. Itu namanya Alfiyah. Alfiyah itu artinya 1000 apa? 1000 bait syair tentang kaidah bahasa Arab. Nah itu yang santri-santri dari pesantren tradisional itu hafal di luar kepala. Dia lebih hafal Alfiyah daripada hafal Quran. Mungkin Quran belum 30 juz, tapi Alfiyah seluruh halaman Alfiyah itu dihafal. Kadang-kadang dia sungsang, dia baca dari belakang. Dari syair ke bait ke 1000, ke 1999, 1998 sampai ke bait. Saking hafalnya dia, bait syair itu kaidah daripada bahasa Arab, sehingga santri yang dianggap sudah hebat ilmunya kalau sudah hafal Alfiyah. Nah kiai-kiai itu hafal Alfiyah, santrinya aja hafal, apalagi kiainya. Tapi sebatas hafal saja, sebatas ilmunya, tidak mempraktekkan ilmunya. Nah, jadi kalau ada wali santri di pesantren yang nengok anaknya di pesantren di Jawa Timur itu, kiainya masih muda, kemudian dia udah tua, dia cium tangan kiai yang masih muda itu, artinya apa? Si wali santrinya ini menghormati kiainya. Kita tanya, yang Pak Bapak hormati apanya? Ilmunya yang dihormati. Karena wali santri tidak punya ilmu sebanyak ilmu kiai yang mengajarkan anaknya. Jadi yang dihormati ilmunya, bukan amalnya. Ya, bukan amalnya kan? Nah, kalau ilmu itu, kalau dia sudah mengamalkan ilmu, berarti dia punya ilmu. Karena tidak mungkin dia beramal kalau dia tidak punya ilmu. Karena amal itu artinya mengamalkan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman dan mengamalkan ilmu Islamnya, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Hadis. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa alimu wa amilu as-sholihat. Tidak ada ayat ya ayyuhalladzina aslamu wa alimu, wahai orang Islam yang berilmu. Tidak ada. Makanya Islam di Indonesia ini belum tuntas untuk diamalkan, dipraktekkan, dijadikan aturan hidup dan sebagainya, karena kiainya asyik dengan majelis ilmunya, majelis taklimnya, ya, bukan lapangan beramal. Ya, Bismillah. Itu di Ciputat, Bu, berapa banyak profesor ahli Al-Quran, ahli hadis, hidupnya tuh puluhan tahun mengabdi pada ilmu, mengajar, ceramah, nulis, ngarang tafsir, ngarang hadis dan sebagainya. Kapan dia ngamalin Al-Quran yang dia kuasai? Nggak ada. Nggak pernah dia ngamalin. Kita hormati dia sebagai profesor ahli tafsir. Tapi apakah hidupnya sudah sesuai dengan Al-Quran? Apakah sholat jamaahnya tidak pernah tinggal 5 waktu di masjid?
Apakah istrinya sudah berjilbab kalau keluar rumah? Apakah anaknya sudah berjilbab apabila dia keluar rumah? Apakah rumahnya sudah islami? WC-nya tidak ada yang menghadap kiblat, klosetnya? Apakah ruang tamunya ada dua? Satu ruang tamu untuk tamu istrinya, yang satu untuk tamu yang laki-laki, sehingga kalau ada tamu istrinya, tamu dia di ruang yang lain. Belum dijalankan, belum diamalkan, belum dipraktikkan Al-Quran yang dia kuasainya. Bahkan dia karang itu Al-Quran berjilid-jilid tafsir Al-Quran. Yang terkenal kan tafsir tafsir As-Siddiqi, tafsir Abdullah bin Nuh, tafsir Mahmud Yunus, ya. Banyak tafsir bahasa Arab, tafsir Buya Hamka. Apakah Buya Hamka sudah mengamalkan semua isi Al-Quran? Baru menulis tafsirnya berupa buku tafsir Al-Azhar. Kita belum pernah bacanya, belum pernah habis, ya. Nah, itulah kesalahpahaman kita. Kita anggap kiai, ulama, tokoh Islam itu sudah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, padahal baru menguasai ilmunya, belum mengamalkan. Ada nggak perintah wajib mendirikan pesantren dalam Al-Quran? Nggak ada. Apakah ada perintah wajib mendirikan rumah Al-Quran untuk anak yatim menghafal Al-Quran? Sehingga setiap bulan saum itu di YouTube itu beredarlah ngemis-ngemis minta sumbangan kepada umat Islam untuk kasih makan anak yatim di rumah Al-Quran dalam rangka menghafal Al-Quran. Apa ada hadisnya seperti itu? Nggak ada. Bikin rumah panti asuhan yatim aja nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya itu. Itu bukan pola Islam, itu pola orang Barat. Ya, rumah jompo itu pola orang Barat, orang sekuler, liberal. Tapi kalau pola Islam itu luar biasa terhadap anak yatim. Saya sendiri nggak mampu mengamalkannya. Itu ada hadis yang mengatakan, ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza fa asara bisababatihi wal wusto, ya. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza. Nabi mengangkat tangannya memberikan gambaran kepada sahabat, yaitu jari telunjuk dan jari tengah rapat begini. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim, diajak hidup di rumahnya, dicintai seperti mencintai anak kandung sendiri, dikasih makanan, pakaian, dipelihara, sekolah seperti anak kandung sendiri. Nanti kafil yatim itu, pengasuh anak yatim itu di surga seperti dengan aku seperti ini. Kalau ini aku, nah ini kafil yatim, tempet. Bukan begini. Kalau begini kan ada jarak. Ini kelingking dengan telunjuk, ada jarak, pisah nih. Nabi dengan kafil yatim, tapi bilang begini. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza. Aku dengan orang yang mengangkat anak yatim menjadi anak sendiri. Dia tidak beda-bedakan anak sendiri. Dia angkat anak yatim, bukan anak yatim dijadikan jongos, dijadikan tukang ngepel, tukang nyuci, ya. Masuk surga dengan Nabi Muhammad, ya, satu rumah dengan Nabi Muhammad, ya. Saya ada pengurus MUI pusat, kebetulan perempuan, punya anak yatim, tapi punya anak kandung. Nah, anak yatimnya ini jadiin pembantu rumah tangga untuk ngurus anak-anaknya yang kandung, nyuci anak-anaknya. Nanti kalau makan dia tinggal di mobil, anaknya udah ajak ke restoran. Itu bukan pengasuh yatim sesuai dengan hadis itu. Dia hanya ingin mencari pembantu rumah tangga yang nggak digaji, nggak bayar. Nah, ini menjadi ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gimana tulisannya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin yadul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Yadul yatim itu kena ayat itu jadinya. Bukan ayat yang, bukan hadis yang ana fil jannati hakaza. Nah, itulah. Jadi umat Islam Indonesia, ya, kebanyakan awam. Santrinya sedikit.
Santri yang sedikit itu cuma menguasai ilmunya, bukan mempraktekkan ilmunya. Itu kenyataan. Makanya umat Islam di Indonesia ini banyak, ya banyak doang, ya nggak dihormati, nggak diapa, dihina-hina, ya. Dibilang apa? Misalnya sekarang ada undang-undang LGBT, apa itu Bu LGBT? Nggak paham nggak? LGBT, ya kita bilang dulu apa LGBT itu? Banci ya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan gitu. Nah, LGBT ada undang-undangnya, itu tidak dilarang ya, tidak dianggap berzina LGBT itu. Kemudian diprotes oleh kaum ibu ke Mahkamah Agung agar dicabut undang-undang itu, karena undang-undang itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan sunnah Rasul. Tidak diterima gugatannya itu, tetap saja LGBT itu boleh kawin, boleh serumah, ya. Kalau dulu kita bilang kumpul kebo, nggak nikah, ya. Tapi kalau laki perempuan nggak nikah masih mending kan. Ini laki sama laki, ya kawin tanpa nikah. Nangis itu ibu. Ibu itu nangis karena gugatannya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kenapa dia nangis? Dia berpikir bagaimana nanti anak cucu saya ke depan kalau saya udah mati, pergaulannya di sekolah, ya bisa ada lesbi, homoseks, ya Bu, ngantuk Bu, karena terhalang ini tirai Bapak. Jangan, mohon maaf ini, ya jangan kita anggap lembaga Islam seperti pesantren itu steril 100% dari penyakit lesbi dan homoseks. Ya, saya 5 tahun nyantren, itu pesantren modern ya, yang ketat disiplinnya, dipisah laki-laki dan perempuan, laki-laki dan apa namanya, yang besar dengan yang kecil, dan pesantrennya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi di banyak pesantren yang tradisional ya, karena tidak disiplin, tidak ketat, itu terjadi yang namanya homoseks, yang namanya lesbi. Ada ya, tapi tidak banyak, tapi ada. Tidak steril semua pesantren, tidak ada. Artinya apa? Memang itu apa menjadi bagian daripada sifat manusia. Kan di zaman Nabi Lut itu menjadi budaya, Bu. Ya, laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Itu budaya. Pernah Nabi Lut sedang kedatangan tamu, malaikat. Malaikatnya nyamar menjadi anak muda yang ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya. Anak muda tapi cakep. Tamu sama Nabi Ayub. Tapi kan pintu rumah Nabi Ayub terbuka. Setiap orang yang lewat tuh mampir, nengok. Waduh nih, cakep-cakep banget nih kan. Akhirnya rumah Nabi Ayub dikerubutin tuh. Pesan sama Nabi Ayub, saya yang ini gitu. Pendek cerita, akhirnya Allah turunkan azab berupa hujan batu yang merah. Batu dari api neraka itu menghujani kampung umat, bukan Ayub, Nabi Lut, umat Nabi Lut. Ya. Dan Allah pesan, nanti kamu sebelum fajar dengan keluarga kamu, tinggalkan kampung kamu. Bawa istri kamu, isinya 2, Nabi Lut. Nah, dibawa isinya, tapi tidak boleh nengok ke belakang, melihat hujan batu itu. Nah, kedua istrinya ini nengok ke belakang. Akhirnya mati di situ dan terkena azab sama dengan umat Nabi Lut. Istri Nabi Lut. Ya. Itu ada di Quran. Lengkap cerita itu dalam Quran. Jadi suatu kampung itu diazab oleh Allah, dibunuh semua, dan kampung dia itu menjadi jurang karena begitu dahsyatnya batu yang jatuh runtuh dari langit itu sebagai hujan batu panas dari neraka itu menjadi jurang.
akhirnya menjadi laut. Sekarang itu namanya Dead Sea, laut mati. Ya, bahasa Indonesia laut mati, bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit, laut mayit, ya, mati. Kenapa laut mayit? Karena di laut itu tidak ada makhluk hidup, nggak ada ikan, nggak ada udang, nggak ada cumi-cumi, mati semua. Kenapa? Karena kadar garamnya begitu pekat, begitu tinggi. Coba aja ibu air garam gitu, semprotin sama semut, mati semut itu. Nggak usah beli baygon, air garam aja. Ada pun cabai dikerubutin bakteri yang putih-putih itu, hama, kasih aja air garam, mati itu. Alhamdulillah saya walaupun ustadz kampung ya, sudah berkunjung ke laut mati itu. Ya, kemudian kalau mandi itu walaupun nggak bisa berenang, nggak tenggelam, ngambang, karena BD-nya sangat tinggi. BD-nya lebih berat daripada BD badan manusia. Apa itu BD itu? Panjang lagi nanti ya, berat jenis ya. BD, kalau saya dulu SR kan BD bukan BJ. Jadi kita mayit, kayak mayit kan ngambang terus kan di air itu. Dan garamnya itu dijual oleh orang-orang sana sebagai obat ya. Garam daripada laut mati itu. Berapa jaraknya kalau misalnya bumi laut mati itu diiris ya, di atasnya ada laut biasa, samudra, kemudian laut mati ini berapa jaraknya antara permukaan laut mati, air laut mati dengan permukaan laut biasa, berapa jaraknya ya, karena azab Allah itu. Masya Allah ya, 300 meter. Jadi permukaan laut mati itu 300 meter di bawah laut biasa. Laut Jawa, laut Mediterranean tuh, laut tengah itu. Kan dekat tuh. Dia kan ibarat danau besar sebetulnya. Ya, laut mati itu ibarat danau besar yang pinggirnya itu ada negara Yordan, ada negara Palestina, ada negara Syria ya. Subhanallah ya. Nah itu. Jadi di Indonesia ini sudah ada undang-undang yang membiarkan pelaku penyimpangan seksual ya, yaitu homoseksual dan lesbianisme, yang menurut hukum Islam hukumannya lebih berat daripada orang yang berzina biasa. Laki-laki dengan perempuan ya, manusiawi, dia kemudian melakukan perzinahan tanpa nikah, di luar nikah dia kumpul kebo ya. Itu kalau ketahuan ada saksi 4 orang, susah itu untuk menghukum orang yang berzina. Ada saksi 4 orang dan dia ngaku, dan dia dihukum. Apa hukumannya? Dirajam, dilontar seperti orang melontar jamrah Aqobah di Mekah itu, di Mina, sampai mati di depan masjid hari Jumat supaya ditonton orang semua. Gak mungkin 3 jam mati itu, 1 hari gak mati itu, dilemparin itu ya, bukan disembelih ya, dilemparin batu. Saking beratnya dosa berzina itu, lebih berat daripada dosa membunuh. Kalau kita membunuh, hukumnya mati dengan cara dipenggal leher pakai pedang. Saya sering menonton orang dibunuh, dihukum mati di kisos di halaman Babus Salam Masjid Medina. Karena saya nyantri di Medina itu 5 tahun di Medina. Hari Jumat kalau ada polisi udah bikin pagar betis, wah ini pasti ada yang mau dipancung nih. Ayo kita nonton gitu. Kita sore dekat situ, selesai Jumat langsung di situ nonton. Ya, penggalanya selesai. Tapi kalau orang berzina, tangannya diikat, matanya ditutup, dihadapkan ke kiblat, duduk di antara 2 sujud. Zaman dulu dipendam badannya separuh supaya nggak bisa lari, dilemparin batu. Batunya segede telur asin. Telur manis ada nggak? Nggak ada telur manis ya. Telur asin lah. Jadi apal kan bentuknya, gedenya, ukurannya. Ya, bukan telur puyuh, telur asin gede-gede. Siapa yang liwat di situ wajib untuk melontar orang ini. Kenapa? Karena perzinahan ini adalah penyakit yang merusak masyarakat, merusak keturunan, merusak nasab. Maka hukumannya, eksekutornya
Algojonya adalah masyarakat. Maka siapa yang ada di situ, yang liwat di situ, yang nonton di situ, wajib mengambil batu melontar dia. Saya belum pernah melihat ini hukuman rajam. Karena jarang sekali untuk membuktikan orang berzina itu tidak mudah. Karena hukumannya begitu berat ya. Harus dirajam sampai mati. Nah itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Itulah yang saya maksud bahwa kita ini sering membonsai, sering membingkai Al-Quran atau Al-Hadis dengan makna yang sempit. Ya, takwa diartikan orang yang alim, orang yang rajin sholat, rajin ngaji. Jadi kalau dia tidak pernah nyantren, tidak pernah ngaji, oh ini nggak mungkin bertakwa karena dia nggak alim, nggak soleh. Nah, soleh juga disunat maknanya, ya, dikurangi maknanya soleh. Padahal soleh itu semua pekerjaan. Amanu wa amil soleh, amal pekerjaan. Semua pekerjaan yang baik itu adalah amal soleh. Tapi kita anggap amal soleh itu hanya sholat, zakat, saum sunat, sholat tahajud, haji, umroh, sampai berulang-ulang umroh, berulang-ulang haji. Nah, tidak. Soleh itu mencakup semua pekerjaan. Saya kasih contoh yang agak ekstrim. Ya, karena banyak ibu-ibu aja lah. Ibu-ibu dulu kan remaja dewasa, cukup umur kawin, nikah. Udah nikah, hamil, 9 bulan lahir. Ketika melahirkan mati, dapat pahala syahid. Sebesar pahala orang berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam, mati syahid. Seperti syuhada Badar, syuhada Uhud. Makanya kalau ibu naik haji atau umroh nanti berkunjunglah ke medan perang Uhud. Di situ ada kuburan, Sayyidina Hamzah dan Abdullah bin Jahash, 2, dan di belakangnya ada 40. 40 atau 80 itu orang yang mati syahid. Namanya syuhada Uhud. Komplek kuburan orang-orang yang mati syahid ketika perang Uhud. Ketika zaman Nabi masih hidup. Nah, mereka itu mati syahid artinya mati karena berperang melawan tentara orang-orang kafir yang mau menghabisi orang Islam, yang memerangi orang Islam. Nah, ibu-ibu gak usah ikut perang, gak usah ikut berkelahi, berantem, mau membunuh orang. Ya, cukup melahirkan, mati, dapat pahala syahid. Ya. Karena mati syahid itu artinya berjihad. Jihad itu artinya berjuang. Orang yang berperang dalam bentuk jihad itu artinya dia jihad dalam bentuk perang. Dia kan harus bawa senjata, harus siap membunuh atau dibunuh, mati atau luka, ditangkap, ditawan, disiksa, dan sebagainya. Risikonya itu. Nah, ibu-ibu yang hamil kan juga risikonya itu. Ibu-ibu itu berjihad dengan nyawanya untuk melahirkan anaknya itu. 9 bulan dia kandung itu anaknya, kemana-mana dibawa, berat itu. Dan saya menghayati karena saya punya anak 7. Ini istri saya ada tanya loh, anak saya 7. Saya sih nggak susah apa-apa punya anak 7, kan yang susah kan bini ya. Sampai anak yang terakhir yang bungsu itu bedanya dengan anak sebelumnya 11 tahun. Padahal dia masih udah bebas kan, kalau nggak ada yang bungsu bisa kemana-mana, ke luar negeri dan kemana. Kalau ikut saya, kalau misalnya nggak punya anak, tapi karena punya anak lagi nggak bisa kemana-mana kan, sampai sekarang masih susah karena anaknya masih SMA kelas 1 ya, baru naik kelas 2. Nah itu melahirkan itu jihad itu. Makanya kalau mati melahirkan dapat pahala syahid. Itu yang jadi saya ingin mengatakan bertakwa itu bukan hanya ibadah mahdoh, ritual, spiritual kayak sholat, zakat, doa, haji, sedekah, ya, azan, tidak. Ya. Kawin itu
itu ibadah. Nikah itu ibadah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Anikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku, dia bukan golongan aku. Kalau kita muslim, mukmin, harus nikah, hidup. Jangan sampai mati jomblo. Apa jomblo itu? Ya, nggak mau berumah tangga. Yang perempuan, yang laki begitu, karena dia kalau jomblo itu bebas kan, mau tidur sama siapa aja bebas kan, gonta ganti pasangan, gonta ganti teman. Tidak, itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam harus ikut sunnah Nabi. Nabi aja isinya 9 sampai 11. Ya. Nah itu. Jadi saya ingin mengatakan, takwa itu tidak terbatas ibadah mahdoh, ibadah ritual, seperti persangkaan orang awam. Tapi takwa itu mencakup semua amal kita, urusan hidup di dunia. Kalau saya sudah ngasih contoh, nikah, kawin, tidur, bersanggama, hubungan suami istri di atas yang itu ibadah. Makanya ada tata caranya ya. Suami istri itu ada tata caranya, ada larangannya, ada sunahnya, ada semua kan. Itu ada buku itu, sunah Rasulullah kan, ada buku itu. Saya pikir bukunya ada gambar-gambar, nggak ada, bukunya hadis semua kan. Hadis kehidupan suami istri Rasulullah dengan istri-istrinya. Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa siapa yang mati dan dia sedang berdagang, dagangnya sesuai dengan syariah, matinya dapat pahala syahid. Ya. Setelah dia sadar, dia mau menjadi orang yang bertakwa, dia bukan melipat gandakan baca Al-Quran, zikir, tidak. Itu hanya untuk dia sendiri di akhirat. Tapi bagaimana di dunia ini bisa menjadi orang yang hasanah di dunia, orang yang bahagia di dunia, orang yang sejahtera di dunia, makmur di dunia, ya, punya mobil yang menyampaikan kemana dia mau pergi, punya rumah yang lapang, bukan sempit dan ngontrak tiap tahun tiap bulan bayar, punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Nah, itulah kebahagiaan seorang hamba Allah yang beragama Islam. Tapi kalau rumah ngontrak, gaji kecil, buat makan aja nggak cukup, boro-boro sedekah, boro-boro ngeluarin zakat, boro-boro haji, ya, buat makan aja pas-pasan, dapat pagi sore habis, ya. Rukun Islamnya cuma 3, syahadat, sholat, saum, zakat, terima zakat, tangan di bawah. Haji apalagi, jika mampu, dia nggak mampu, sampai mati ke naik haji. Banyak bu ustadz, kiai, sampai mati belum pernah naik haji. Kenapa? Karena usahanya itu kurang berjihad. Apa itu jihad? Mengerahkan segala potensi dan energi di jalan Allah untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Makanya jihad itu tidak mesti perang, tidak mesti membunuh atau dibunuh, tidak mesti pakai senjata, tidak. Kira ayatnya kan selalu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, atau wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah itu dengan harta dulu, baru dengan jiwa raga. Kalau ini gak punya harta, bisa jihad. Dengan apa? Dengan waktu. Dari mana waktu itu? Karena orang Arab mengatakan al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Bukan emas Joko, emas Parto, bukan ya, yang ditimbang naik sendiri turun sendiri. Emas beneran 24 karat, logam mulia. Ya, yang dibikin di Antam, PT Antam itu BUMN-nya. Tahu tuh Antam rugi apa untung tuh ya? Dagang emas rugi. Jadi emas itu yang 24 karat itu waktu tuh lebih mahal daripada itu. Nah, orang sekulernya barat mengatakan
Time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau kita jihad bil amwal adalah uang, kita segepok kita serahkan kepada orang yang mau berjuang di jalan Allah, yang mau pergi ke pulau terpencil, ke perbatasan di Papua sana untuk berdakwah, untuk beli beras, beli apa di sana, modal dia berdakwah, bikin masjid dan sebagainya. Itu uang. Sekarang uang kita nggak punya. Ada yang lebih mahal dari uang, yaitu waktu. Waktu itu apa? Umur. Umur itu kan waktu. Dia pegawai, mau aktif di masjid, nggak punya waktu karena dia pegawai. Tapi Sabtu adalah hari libur. Dia datang ke masjid. Pak, saya mau menjihadkan harta saya berupa waktu untuk masjid ini. Tolong saya diangkat, apa jadi marbot, apa jadi tukang azan, apa jadi tukang keamanan di masjid. Setiap Sabtu dan Ahad saya masuk ke kantor, tidak usah digaji. Itulah jihad kita berupa waktu. Ya. Datang kita ke partai politik Islam. Saya tidak punya uang untuk membiayai Anda karena partai politik harus pakai uang. Saya punya waktu, saya punya umur. Saya jihadkan waktu saya. Saya mau disuruh apa? Jadi tukang ketik surat. Jadi apa? Jadi tukang ngasih office boy dan sebagainya. Itu jihad juga. Dan waktu 2 hari itu mahal. Ada nggak orang yang gajinya 30 juta sebulan? Banyak ya. Anggota DPR, menteri, gubernur ya. Gajinya mungkin tidak segitu, tapi kan sampingannya kan banyak. Wakil presiden ya, misalnya kan kiai kita jadi wakil presiden. Berapa itu? Berapa aja sebulan? Gaji, tambah uang bensin, tambah supir, tambah satpol pres, tambah mobil dan sebagainya. Baju, pakaian, semua kan dari uang rakyat semua, uang umat semua. Besar itu pemasukannya. Nah sekarang kalau orang gajinya 30 juta sebulan, berarti sehari 1 juta, ya kan? Nah Sabtu Ahad dalam 1 bulan ada 8 hari. 1 pekan 2 hari, 4 pekan berarti 8 hari. Berarti 8 juta dia sudah nyumbang jihad dengan hartanya. Kalau dia setiap Sabtu Ahad, ya dia tidak libur. Sabtu Ahad dia sumbangkan waktunya, umurnya untuk jihad fisabilillah. Itulah makna takwa, tidak sekedar ibadah hari tua. Semua yang kita lakukan ini bisa kita jadikan jadikan bensin untuk menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa itu. Sehingga kita harus memahami zalikal kitabu, itulah kitab suci Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan akan kebenaran Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini, ya. Hudal lil muttaqin, menjadi panduan, bimbingan, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk apa? Petunjuk hidup, bukan petunjuk mati. Kalau udah mati nggak perlu lagi Quran. Ya, jangan baca Quran di kuburan, diketawain sama malaikat. Baca Quran tuh di masjid, di rumah, di toko. Kalau masih hidup, jadi supir angkot, nunggu langganan, ngetem, baca Quran. Itu tempat baca Quran. Ya. Juga warung nggak ada yang beli, baca Quran. Tapi baca Quran di kuburan. Orang udah mati dibaca Quran, nggak ada tuh. Makanya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburo. Hadis sahih, dan begitulah bunyinya. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi, nggak ada yang baca Quran, nggak ada majelis taklim, nggak ada pertemuan, nggak ada silaturahmi, nggak ada tamu yang datang. Pintunya tinggi, gede, digembok, dikasih tulisan, awas anjing galak. Ada lagi yang lebih serem lagi, pagar ini dialiri listrik 10.000 volt. Nggak ada tamunya udah. Nah, itu bukan rumah orang Islam. Tapi rumah orang Islam adalah la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya kuburan itu nggak ada yang baca Quran di situ.
Jadi baca Quran di rumah, harus ada suara Al-Quran. Dan suara Al-Quran itu bukan dari kaset, bukan dari video, bukan dari HP. Nya cek Sundanan mah HP aja. Bukan. Tapi kita sendiri yang baca. Kalau membaca itu kedengaran orang. Jangan baca dalam hati. Supaya rumah kita itu bersinar. Sinar apa? Sinar Quran. Makanya hadis lain mengatakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan sinar Al-Quran. Rumah kita di kota pakai listrik 24 jam, pakai lampu Philips yang terang, nggak pernah dibaca di Quran, gelap rumah itu menurut ajaran Islam. Tapi rumahnya di hutan, nggak ada listrik, malam nggak pakai pasang lampu buat ngirit, tapi dia selalu baca Quran. Tengah malam dia apal Quran itu, yang apal-apal dibaca, rumah itu terang benderang dengan sinar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri nur. Quran itu adalah sinar. Makanya ibu yang umroh dan haji di Mekah itu akan dibawa oleh pemandu ziarah ke Jabal Nur, ke Gunung Nur. Gunung Nur itu diberi nama Nur itu setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, karena di situ ada goa namanya goa Hira. Disitulah Nabi Muhammad pertama kali menerima ayat suci Al-Quran dari Jibril. Karena Quran itu nur, maka diberi nama gunung itu Bukit Nur, Jabal Nur. Ya, alhamdulillah saya sudah naik ke bukit itu, ke Jabal Nur ketika saya jadi mahasiswa tahun pertama. Saya datang ke Mekah, naik ke Jabal Nur. Subhanallah ya, tingginya itu. Katanya sekarang udah dibikin tangga yang bagus ya. Wallahu alam, saya udah lama gak naik haji. Jadi Quran itu adalah nur. Maka Nabi katakan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau enggak puas, penasaran Al-Quran itu adalah nur, coba beli tafsir karangan Hasbi As-Siddiqi. Itu kan judulnya Tafsir An-Nur. Karena Quran itu nur. Kenapa Madinah diberi nama Al-Munawwaroh? Bukan Al-Munawwiroh. Karena Munawwir itu Tuhan Allah, tuh nggak boleh kasih nama makhluk dengan Munawwir. Makanya dulu ada menteri agama namanya Munawwir Sazali. Oleh orang Arab dikoreksi itu. Jangan Munawwir, Munawwir itu Allah. Aslinya Munawwar. Maka Madinah itu diberi gelar Al-Munawwaroh. Maksudnya kota, negeri, negara, pemerintahan yang mendapatkan sinar dari Allah, yaitu Al-Quran. Munawwaroh, karena Madinah muannas jadi Al-Madinah, Al-Munawwaroh. Sebelumnya namanya Yasrib, diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Madinah apa? Suatu kota, suatu negeri yang punya peradaban tinggi, modern, tamadun. Ya. Madinah sudah begitu modern, sudah begitu maju, mata uangnya dinar emas, ya, yang Amerika takut kalau dinar itu dijadikan alat tukar di sesama negara Muslim, sehingga Irak diserbu itu kan karena Saddam Hussein ingin memberlakukan mengganti dolar dengan mata uang dinar. Makanya diserbu dia dengan alasan menyimpan senjata pengusaha massal. Itu bohong semua itu. Amerika itu bohong semua. Setelah 30 tahun dibuka itu kebohongannya. Nah, jadi zaman Nabi itu sudah punya negara yang modern, sistem pemerintahan yang maju, punya hukum, punya undang-undang yang maju. Makanya maju, kenapa? Karena dia tidak menggunakan falsafah Yunani, tidak menggunakan falsafah Cina kuno atau Mesir kuno, tapi hanya dari Quran dan Sunnah. Jadilah dia negara yang cemerlang. Nah, cemerlang itu bahasa Arabnya Munawwaroh, nur itu. Baiklah Bapak Ibu, ya, karena mungkin waktunya sudah hampir habis, ya. Jadi saya mohon maaf, saya cukup sekian karena saya harus menjalankan hadis Nabi yang mewajibkan kita untuk mendatangi undangan apabila ada undangan walimah dari saudara kita sesama Muslim. Jadi konklusi daripada kajian kita pada hari ini, bahwa takwa itu tidak terbatas ibadah ritual.
hanya sholat, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, tidak. Tapi takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, termasuk urusan-urusan duniawi, termasuk dagang. Kalau ibu bapak sudah bertakwa, nggak mungkin punya rekening di bank konvensional, karena bank konvensional itu sudah dinyatakan oleh ulama sedunia adalah bank yang ribawi. Riba itu haram. Ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mengharamkan bunga bank. Jadi kalau sekarang masih punya rekening di bank-bank konvensional, cabut itu, pindah, hijrah ke bank syariah. Kalau ibu ingin dikatakan orang-orang yang hudal lil muttaqin. Ini pesantren, masjid, majlis taklim, rekeningnya di bank konvensional, di bank Arab. Uangnya dikumpulin tiap Jumat, di store ke bank haram, punya Cina lagi. Ya, akhirnya dia modalin Cina untuk menghabisi Islam dan umat Islam. Memodali orang kafir, orang komunis yang anti-Islam. Dikasih modal. Dengan modal itu dia menjadi kuat. Sementara bank syariah kembung kempis ya, susah majunya kan, bank muamalat, bank syariah itu. Ya, nah itu salah satu gambaran bahwa kita ini belum bertakwa, karena ekonominya masih banyak yang haramnya. Ada pertanyaan dari luar, bukan dari luar ya, dari peserta pengajian, cuman dia dari rumah, dia ikut streaming. Bagus pertanyaannya ini, bagus ini. Ustadz, apakah orang yang merokok termasuk orang tidak bertakwa? Saya jawab iya. Kenapa? Karena merokok itu hukumnya haram. Serendah-rendahnya pendapat, katakanlah saudara-saudara kita Nahdien lah, kiai-kiai Nahdien dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu hukumnya makruh. Makruh itu kan ada iparnya haram. Jadi ada keluarga besar, wajib, ya, sunnah, mandub, nafilah, mubah. Ini hijau nih warnanya. Di sini keluarga yang merah nih, ya, haram, makruh, ya, itu apa? Merah semua, dilarang. Makruh itu berarti yang dilarang. Makruh itu adalah apabila dikerjakan tidak berdosa, tidak berpahala, kalau ditinggalkan berpahala. Makruh itu. Jadi kalau kita ingin koleksi pahala tanpa capek, tanpa keluar uang, tinggalkan rokok. Beli aja rokok sebungkus, taruh di meja. Pada saat kita ingin ngisep, tinggalkan rokok, makruh, supaya dapat pahala. Dapat pahala. Besok pengen ngerokok lagi, tinggalkan lagi. Gak gua ngerokok, dia makruh. Dapat pahala lagi. Sebulan kalau satu hari pahalanya 1 kuintal, nggak ngerokok itu, sebulan udah punya 3 ton pahala. Tanpa ngapa-ngapain. Hanya meninggalkan rokok. Ijtinabu nawahihi tadi, yang bertakwa itu. Ya, nauzubillah, saya sangat sedih, sangat susah. Ketika saya sholat Jumat di jalan pulang dari Sukabumi, ya, harus sholat Jumat di suatu masjid di Bojong Kokosan namanya. Saya nggak dapat tempat di dalam, kebetulan kaki saya juga susah ke dalam, saya duduk paling belakang. Dan di belakang saya itu ada warung. Warung itu punya bangku. Ada orang sholat Jumat, tidak duduk di sop yang disediakan, tapi dia duduk di bangku warung, menghadap ke masjid, sambil pegang sejadah. Tapi tangannya megang rokok, hisap rokok. Padahal khotib lagi khotbah. Saya ada fotonya, saya foto tuh. Ada di HP saya. Saya foto, pura-pura foto ke depan, padahal ini saya balik lensanya ke belakang dia. Saya foto, megang rokok, lagi dengerin khotbah di masjid. Padahal sholat Jumat cuma sekali sepekan, cuma setengah jam sholat Jumat itu. Kok nggak bisa sih nahan nggak merokok selama sholat Jumat, walaupun makruh hukumnya? Kok ngerokok sembari mendengerin khutbah Jumat? Nauzubillah. Ya. Nauzubillah, padahal rokok itu menurut ulama yang
yang baik lah ya, itu mengharamkan rokok itu. Di Indonesia ulamanya kan ya baik juga ya, tapi masih banyak yang merokok. Saya kan pernah 10 tahun jadi ketua MUI pusat. Itu kalau pertemuan itu, muktamar itu di hotel berbintang. Saya paling tidak suka itu di hotel berbintang, karena saya suka tanya kamar saya itu, lo Dipan, kemarin lo yang tidur sini siapa ya lo? Jangan-jangan pelacur tidur sini, atau orang narkoba, atau garok orang rapat di hotel. Tapi MUI karena dananya bukan dari MUI, itu sering muktamar, kongres, pertemuan, rakornas di hotel, ya, yang jual minuman keras, yang banyak di booking oleh pelacur, oleh hidung belang dan sebagainya. Saya nggak suka itu. Nah, ketika pertemuan-pertemuan itu, saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri ada kiai dari daerah, pengurus MUI, pakai sarung, pakai jas, pakai sorban, di hotel berbintang, tentu kan AC, merokok. Saya nggak bisa tegur orang, dia kiai, dia ulama, ketua. Tapi saya menyaksikan, wallahi saya menyaksikan itu. Ulama pakai sorban, pakai sarung di hotel merokok ya. Mesti kan kalau hotel kan pakai AC. Ya nanti kebanyakan jawabannya nih. Ya. Habis waktunya udah. Jadi Bapak Ibu, rokok itu haram. Paling rendah makruh. Makruh itu artinya dilarang. Allah yang melarang. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jangan mengerjakan yang makruh. Karena makruh artinya dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Percuma kita sholat kalau kita dibenci oleh Allah gara-gara rokok. Ya, dan rokok itu mengidap ratusan jenis racun. Satu jenis racun aja haram. Ayatnya la tulku biaidikum ila tahluk. Jangan kamu ceburkan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan. Orang yang merokok artinya bunuh diri pelan-pelan. Diminum racun setiap saat. Ada ratusan racun asap rokok itu. Kalau sengaja kita minum racun, haram. Ini bagaimana ini? Ya. Jadi sudahlah, rokok itu merusak kantong dan juga merusak hati kita sehingga penuh dengan dosa. Yang kedua, Ustadz, bolehkah anak laki-laki mencantumkan nama almarhum bapaknya di buku nikah, sedang anak laki-lakinya dulu hamilnya sebelum nikah? Niatnya untuk menutup aib si anak laki-lakinya. Masalahnya untuk nikah dengan wanita yang sudah hamil, mazhab yang muktabar itu ada berbeda pendapat. Ada mazhab, saya tidak ingat persis apakah Syafi'i apakah Hanafi, ada mazhab yang melarang menikahi anak dengan wanita yang sudah hamil atau sedang hamil, ya, supaya dia lahir dulu, jadi ketahuan anak yang lahir itu bukan anak-anaknya, ya kan? Ada mazhab yang membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil. Nah, jadi yang menikahi wanita sedang hamil boleh itu dalam rangka menutupi aib wanita itu, dan anak itu lahir seolah-olah menjadi anak suaminya, anak bapaknya. Yang menjadi masalah adalah di Indonesia ini kalau ada yang pacaran kemudian berzina, ketahuan ya di rumah kosong ya, ditangkap, dibawa ke pos ronda, dinikahin. Sehingga ada laki-laki yang bengal supaya nikahnya itu nggak pakai biaya, udah aja, ya, biar dia ditangkap ketika dia sedang menzinai pacarnya itu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, itulah ada dua mazhab yang membolehkan menikah dengan wanita yang sedang hamil. Ya, kalau hamilnya itu karena si perbuatan si laki-laki itu, ya, perbuatan calon bapaknya bayi yang dihamil, yang di dalam perut istrinya, di dalam rahim istrinya, di dalam rahim calon istrinya. Tapi kalau yang
menghamili orang lain, ya, maka tidak boleh, harus ditunggu dulu lahirnya, baru dia boleh nikah. Nauzubillah, di barat itu, di Eropa, itu ada istilah single parent, ibu tunggal, orang tua tunggal, ya. Ini yang terakhir, ya, yang dua ini terakhir. Jangan tambah lagi pertanyaannya, ntar saya telat nih. Jadi ada istilah single parent, orang tua tunggal. Saya pernah di kereta api dari London ke Birmingham, kebetulan sendiri, ada anak remaja perempuan gendong bayi. Dia berdiri karena bayinya nangis, dia berdiri, ya. Kemudian dekat kursi saya tanya dengan bahasa Inggris yang minim, ya, modal bahasa Inggris pesantren, ya. Saya tanya, bapaknya nggak ikut, ya, ya, ingin ini aja, ngisi kekosongan aja. Dia jawab, enggak, dia nggak punya bapak, saya single parent. Saya pikir apa single parent, ya, orang tua tunggal. Oh, nah, jadi di Inggris itu, yang saya tahu pasti Inggris, ya, mestinya di negara Eropa lain juga sama. Bayi yang lahir bukan karena pernikahan itu bisa mendapatkan KTP, mendapatkan akte kelahiran tanpa ayah, ya. Maka bagaimana kalau kita membinkan anak yang bukan ayahnya? Itu nggak boleh. Kiasnya kemana? Kiasnya ke anak angkat. Bapak ibu yang punya anak angkat dari bayi, dia nggak tahu kalau dia itu ayah, bukan ayahnya, bukan ibunya. Setelah besar, anak itu dibinkan kepada dia, sehingga anak itu pikir itu ayahnya. Nah, itu tidak boleh. Hadisnya laisat tabanni fil Islam. Tidak ada lembaga anak angkat di dalam Islam. Sehingga anak angkat itu tidak punya hak waris. Dia kaya raya, anak angkatnya ada anak angkat, maka dikasih waris juga. Ketika dia tidak boleh, nggak sah. Boleh adalah wasiat atau hibah, tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga jumlah harta. Ya, nanti panjang lagi pertanyaannya kalau sudah sampai kepada waris. Tapi itulah jawaban saya. Bolehkah anak laki-laki mencantumkan nama almarhum bapaknya di buku nikah, sedang anak laki-lakinya tidak? Anak laki-lakinya dulu hamilnya sebelum nikah, niatnya untuk menutup aib si anak laki-laki itu. Tidak boleh, ya, membinkan anak kepada nama yang bukan ayahnya karena nikah. Pertanyaan berikut, Ustadz, apakah maksud hadis di mana kita dilarang menumpuk emas? Ya. Saya belum tahu hadisnya, belum pernah dengar hadisnya. Saya sendiri tidak dari fakultas hadis, tidak hafal kayak Ustadz Adi Hidayat, ya, hafal kitab-kitab hadis, halaman sekian, nomor sekian, hadis ini. Itu luar biasa. Adi Hidayat itu akan menjadi ulama terbesar. Mudah-mudahan dia menjadi ulama yang ikhlas di Indonesia, menjadi ulama yang warasatul anbiya, ya. Itu jauh di bawah saya umurnya dan juga angkatannya. Dan beliau sekolahnya di Libya dan Maroko, kalau saya di Medina. Ustaz, apakah maksud hadis di mana kita dilarang menumpuk emas? Menumpuk emas tidak dilarang, cuma apabila sudah di atas ukuran nisab zakat, wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Yang tidak boleh adalah menumpuk barang dagangan. Kalau kita berdagang, di mana barang dagangan itu menjadi kebutuhan masyarakat, misalnya beras, minyak goreng, ya, itu haram ditumpuk di gudang, tidak dijual supaya harganya naik, dan juga itu haram. Jadi kalau emas tidak, yang penting kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau emas kita misalnya ada 1 kintal, tiap tahun harus dikeluarkan zakatnya sampai tinggal 80 gram. Setelah tinggal 80 gram udah nggak wajib zakat lagi. Dan zakat itu untuk siapa? Zakat itu untuk mustahik, bukan untuk masjid. Masjid itu tidak ada, bukan mustahik zakat masjidnya. Tapi yang mustahik zakat adalah merbotnya, orangnya. Jadi mustahik zakat itu orang, bukan lembaga. Ya, banyak kan orang bangun masjid minta zakat. Ya, tidak ada itu hadisnya.
ayat Quran juga mosaik zakat itu bukan lembaga ya, bukan masjid. Nabi Muhammad bangun masjid itu lantainya pasir nggak pakai semen, atapnya daun korma nggak pakai dianyam, tiangnya batang korma nggak pakai diserut, nggak pakai menara, nggak pakai kubah. Itu masjid Nabi, tapi kegiatannya luar biasa. Bisa mengislamkan seluruh Jazirah Arab dalam waktu hanya 10 tahun. Sekarang banyak masjid kita menjadi masjid yang tidak islami karena mewah. Ada masjid 99 kubah di Makassar, ada masjid kubah emas di Sawangan, ya kan? Mubazir itu, emas dibikin kubah, ya memang emas gue, iya emas lu. Tetapi kan itu emas menjadi mubazir, apa fungsi kubah? Zaman Nabi nggak ada kubahnya. Ya jadi di luar hadis yang dimaksud ini, pada hakikatnya punya emas bertonton juga boleh saja asal dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, Ustadz bagaimana kiatnya menjadi orang yang sabar? Saya sendiri termasuk orang yang kurang sabar. Ya, tanya aja sama istri saya ada tuh. Ya, saya dikit-dikit marah udah apa? Susah jadi orang sabar tuh. Padahal innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Kayak Nabi Ayub, sakit nggak diobatin. Ya, katanya bahkan ceritanya bapaknya pada belatungan itu, koreng yang begitu dipungutin belatungnya itu kan kalau dia mau ibadah. Ntar udah rapi ibadah dibalikin lagi itu belatungnya tuh ke badannya. Itu mungkin gambaran simbolik saja ya akan kesabaran Nabi Ayub, dan akhirnya sembuh sendiri. Ya. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kiatnya menjadi orang sabar? Ya, saya sendiri tidak begitu punya pengalaman dalam soal ini, tapi mungkin bisa saja ya, orang yang ingin sabar ingat saja pada ayat Quran, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, kita harus sabar. Dan Nabi banyak hadisnya yang mengatakan la takdob, la takdob, la takdob sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah kalau marah juga bagaimana? Duduk. Masih marah juga, pergi wudhu. Masih marah juga, sholat 2 rakaat. Nah, kalau sudah sholat 2 rakaat masih marah juga, berarti sholatnya nggak khusyuk. Dia setan, bukan manusia. Ya, insya Allah ya, kalau sudah duduk masih marah, wudhu masih marah, sholat 2 rakaat masih marah juga, berarti ente bukan manusia, ente setan ente. Insya Allah habis marahnya ya. Itu kiat yang saya tahu. Terakhir, Ustadz, anak saya sudah SMA, dia kadang sholat, kadang tidak. Bagaimana caranya agar dia bisa tidak meninggalkan sholat? Nah. Jadi memang kesalehan itu, kebaikan itu tidak lepas daripada pembiasaan. Saya yakin apabila anak dari kecil dibiasakan sholat, belum dia akil balik masih TK, sudah dibawa oleh ayahnya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, di samping ayahnya dipakein baju takwa, dipakein peci putih, pakein celananya yang di atas mata kaki. Insya Allah dia remaja sudah menjadi terbiasa melakukan sholat jamaah di masjid. Pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan susah, berat. Banyak kiai yang gak jamaah di masjid itu karena dia tidak biasakan. Dia merasa sudah kiai, udah masa tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia di sebuah pesantren, maka dia tidak jamaah ke masjid. Ya, seolah-olah dimaafkan tidak jamaah. Ya, saya jadi saksi itu banyak pesantren yang kiainya tidak jamaah di masjid. Pada suatu hari saya ke pesantren tersebut, pada acara isoma saya ke masjid, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, ada santri semua. Saya tanya, kamu ini emang kiainya nggak pernah ke masjid? Enggak. Ustadz enggak. Terus sekarang yang jadi imam siapa? Bapak jadi imam. Saya jadi imam jadinya. Padahal saya tamu.
Cuma sekali seumur hidup ke pesantren itu. Jadi pembiasaan perlu sekali. Pepatah Indonesia mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi ya, kita belajar dari akrobatik, gimnastik, sirkus. Kok bisa dia jalan di atas tambang? Ya, cuma pakai kayuin, ada yang nggak pakai malah. Kok bisa lompat-lompat? Apa tuh yang ayun-ayun berayun itu pindah dari ayunan ke ayunan? Kok bisa? Karena kebiasaan. Itu latihannya mungkin tiap hari. Untuk apa? Demonstrasi main sirkus satu kali, dia latihannya 1 bulan sebelumnya. Dibiasakan tuh. Kalau udah biasa nggak ada masalah. Ya. Jadi usaha kita untuk bisa anak itu selalu sholat jamaah harus dibiasakan dari kecil. Jadi kalau kita ke masjid jangan sendiri bawa anak kita, ya. Jangan anak disuruh ke masjid sendiri, pakai sarung di leher, pakai kaos koblong udah dekil, ada gambarnya lagi di sini. Itu nggak boleh itu. Ke masjid pakai pakaian ada gambar-gambar itu nggak boleh. Ada anak-anak di masjid bercanda. Mau kita omelin sebelum salam dia udah kabur duluan. Pas kita datang udah gak ada mau ngomelin siapa kan. Dia bercandanya kita lagi sholat ya, main dorong-dorongan lah inilah. Tapi tidak boleh diusir anak dari masjid. Nggak ada sunahnya. Justru anak itu harus, makanya bagaimana caranya agar anak-anak itu betah di masjid tapi tidak mengganggu kehusuan kita beribadah. Itu tanggung jawab pengurus masjid. Ya mohon maaf ya, ini kelewatan ya, keenakan jawab pertanyaan. Makanya pertanyaan yang terakhir saya nggak bisa jawab ini. Ya, saya harus ke Darun Najah ya. Sampai di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak pas. Kita tutup. Nanti tanyanya pakai HP aja ketika saya di masjid, pakai WA. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.